Lalu pemirsa, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana solusi agar timnas Indonesia dan klub sama-sama bisa menurunkan pemain terbaiknya? Kita akan membahasnya bersama dengan Arya Sinulinga dari Exco PSSI, pengamat sepak bola Akmal Marhali, dan Direktur Utama PSM Makassar Sadikin Aksa. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, salam sepak Selamat bola. sore, selamat sore. Oke, kita ke Pak Sadikin dulu. Pak Sadikin, sebenarnya apa sih yang menyulitkan PSM nih nggak menurunkan pemainnya? Jadi sebenarnya bukan ini tidak mau memberikan. Kami Ya. dari PSM itu sangat respect dengan timnas. Tapi pada saat kami menerima panggilan pertama, ada panggilan pengumuman dari PSSI bahwa list pemain pertama itu yang dipanggil timnas, nama pemain kami nggak ada. Tiba-tiba yang kedua ada, dan tiba-tiba diminta untuk gabung dengan timnas. Dan sedangkan jangan disalahkan, kami PSM untuk bulan Agustus ini ada 2 tim yang mewakili Indonesia. Bali United dan PSM Makassar itu akan bermain 6 kali dalam 1 bulan Agustus ini. Kami pada saat yang jadwal bersamaan yaitu tanggal 23, Bali minggu lalu kami tanggal 23 mewakili Indonesia untuk di AFC Cup. Jadi kami pun di sini membawa poin untuk Indonesia, untuk AFC. Oleh karena itu, kami kemarin ada pemain yang cedera, ada pemain yang kena kartu merah, which is kami akhirnya kekurangan stok untuk berlaga di Liga maupun di AFC Cup. Oleh karena itu, kami menyurat resmi untuk kami tidak bisa mengirimkan gitu loh. Dan kami mohon, bukannya kami tidak mendukung timnas. Tahun lalu kami mengirimkan beberapa pemain kami untuk ikut AFF, tapi kan jadwal ini kan ya sebaiknya kita bicarakan baik-baik dari awal. Dan mohon maaf, kami yakin kami PSM ini mau mendukung timnas, tapi mohon dilihat juga jadwal kami. Mungkin agak berbeda kalau PSM tidak ikut AFC Cup. Tapi kali ini kami ikut AFC Cup, di mana AFC Cup itu kami membawa nama Indonesia juga. Baik, mungkin di situ jadwal yang bersamaan dengan AFF. Baik, jadi menurut Pak Sadikin ada miskomunikasi gitu ya antara klub dan timnas? Ya kalau saya melihatnya ada miskomunikasi dan juga kita perlu perbaiki. Stok pemain saya yakin dan kami dan pelatih yakin dengan liga yang bagus. Jadi liganya ya, dengan liga yang bagus pasti akan menghasilkan banyak pemain. Dan banyak kok pemain-pemain yang lebih bagus lagi di klub lain, atau di klub kita juga ada yang lain gitu. Saya yakin, cuman kenapa harus beberapa pemain aja gitu loh yang ini. Dan saya yakin, dan yang membuat kami berbeda pendapat juga karena sempat Sintayong menganggap bahwa ya ini bukan menjadi prioritas. Nah itu yang membuat kami awalnya merasa ya udah, kami penting juga karena di AFC itu ada poin juga buat PSSI. Baik. Gitu. Jadi baik. kami dari PSM sebenarnya bukan tidak mendukung, kami mendukung, tapi kami perlu ini juga, kami juga melaksanakan untuk atas nama Indonesia, dan kedepannya yakin mungkin komunikasinya dengan PSSI dan timnas perlu kita perbaiki gitu loh. Baik Pak Sadikin. Kita ke Pak Arya. Pak Arya, memang kalau kita lihat tadi Pak Sadikin bilang ini miskom, tapi seberapa berhak klub untuk melarang pemain gitu, mengingat ini bukan agenda FIFA. Apa boleh begitu Pak Arya? Ini, yang pertama kita harus tahu bahwa yang namanya liga, klub dan sebagainya itu dibuat adalah untuk kepentingan nantinya ujungnya adalah timnas. Karena kan semua itu ya kan, makanya klub-klub pun di bawah federasi, ya kemudian di bawah FIFA dan sebagainya gitu ya. Jadi memang kita harus paham dulu nih bahwa memang klub, liga berjalan, kompetisi itu semua dipakai untuk yang namanya terbentuknya timnas yang baik untuk membawa nama negara. Itu satu ya. Jadi itu prinsip dasar dulu mengenai kenapa dibuat namanya kompetisi klub. Jadi bukan cuma sekedar pertandingan antar klub dan sebagainya, enggak gitu. Tapi adalah ini untuk ujung-ujungnya adalah pembentukan timnas. Itu satu. Yang kedua ya, bahwa sebenarnya teman-teman klub ini
ketika kita bikin jadwal pertama kali, udah diberitahu nih mengenai agenda-agenda timnas. Jadi bisa dikatakan bahwa jadwal liga itu sudah disesuaikan juga dengan jadwal perjalanan timnas. Jadi semua sudah diberitahu sejak awal kompetisi berjalan. Apalagi saat ini bisa dikatakan jadwal klub-klub ini udah ada loh selama setahun ke depan. Belum pernah sejarahnya, mungkin sekitar berapa tahun lalu itu nggak ada yang serapih ini jadwal kompetisi liga. Nggak pernah ada itu. Nggak pernah ada. Lalu izinnya nggak tahu kapan datang. Sekarang ini udah ada semua loh. Sampai akhir kompetisi itu udah ada, jadi belum pernah. Jadi udah teratur gitu ya Pak Arya? Nggak, iya, bertahun-tahun, 10 tahun mungkin nggak pernah kita seperti ini. Ini supporter pun nggak paham nih. Ya kira berjalan begitu aja. Nggak, banyak ini yang nggak paham banyak orang nggak paham bahwa ini udah rapi banget. Jadi disusun sesuai dengan jadwal timnas juga, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, orang mengatakan bahwa ini bukan agenda FIFA. Nah, harus dilihat sebuah tim itu, ya, itu punya langkah-langkah menuju tujuan dia. Sebenarnya AFF ini betul bukan prioritas, tapi ya AFF ini adalah tujuan antara gitu. Artinya ini adalah langkah-langkah kita untuk uji coba, untuk pembentukan tim gitu ya. Memang walaupun nggak target juara, tapi ini adalah bagian dari sebuah uji coba yang kita dapatkan. Jarang loh, sangat susah mencari ajang-ajang supaya yang namanya timnas kita itu punya ajang-ajang untuk percobaan gitu. Apalagi dia bentuknya adalah sebuah turnamen. Nah, jadi AFF ini walaupun bukan prioritas, tapi adalah bagian dari skenario kita, karena habis ini kita akan masuk AFC U23 dan nanti ujungnya Olimpiade loh. Kita udah mulai masuk ke Olimpiade ini sebentar lagi. Nah, ini tim yang ini juga nanti akan masuk. Jadi sebenarnya AFF ini kita pakai sebagai ajang uji coba kita. Walaupun dia bukan sebagai agenda FIFA. Sama seperti kemarin misalnya U17 tanding nih di Bali. Itu kan uji coba. Karena kita butuh tempat uji coba. Apakah penting? Penting. Apakah itu agenda FIFA? Enggak. Enggak sama sekali tidak. Nah, itu yang memang kita jadwalkan untuk membuat timnas-timnas kita ini punya ajang ke sana gitu. Jadi ini yang saya rasa ya. Baik. Ini mencuat lebih kepada ya, mencuat karena ada saja sebenarnya ada tiba-tiba ada pelatih lah klub yang teriak-teriak di media gitu. Baik. Yang hanya dirame gitu, disambut sama PSSI yang memang urusan timnasnya gitu. Baik. Jadi kalau tadinya ini nggak rame, nggak ngomong-ngomong di media, kita obrolin sama-sama. Baik, Bung Arya. Baik, Bung Arya. Seperti itu. Yes, baik. Jadi intinya sebenarnya sama-sama penting gitu. Kita ke Bang Akmal. Bang Akmal ini tadi pemain buat penting juga di klub, penting juga di timnas. Jadi solusinya seperti apa nih harusnya Bang Akmal? Ya, yang pertama ini soal sinkronisasi jadwal tim nasional dengan kompetisi ini juga menjadi masalah klasik ya di sepak bola kita. Hampir di setiap event tim nasional itu selalu ada benturan-benturan antara kepentingan kompetisi di level klub kemudian juga kepentingan tim nasional. Bagaimanapun yang harus kita pahami adalah tim nasional pasti targetnya adalah kita ingin berprestasi terbaik gitu. Dan saya tuh tidak setuju kalau kemudian ada kawan-kawan bilang ini kan Piala Ciki gitu kan. Loh kita ini bagaimana mau level Asia kalau level ASEAN-nya saja kita belum serius untuk untuk tampil di sana. Jadi menurut saya ini Piala AFF U23 adalah agenda yang sudah ditetapkan jauh-jauh hari oleh AFF yang dimana Indonesia adalah anggotanya. Jadi kita punya ini adalah level tempat persaingan antar negara-negara Asia Tenggara gitu. Yang semuanya di antara kita semua, saya penggemar sepak bola, Bang Sadikin sebagai pengurus klub, kemudian Bang Arya sebagai pengurus PSSI, kita sama-sama punya komitmen sepak bola kita harus berprestasi di event ini. Gitu. Karena ini kemudian menjadi batu loncatan pertama ketika kita dari ASEAN, kemudian naik ke level Asia, kemudian nanti naik lagi ke level dunia gitu. Nah ini kan harus disepakati bersama-sama, jangan sampai kemudian ya mohon maaf saya mengkritisi sedikit Sintayong misalnya yang mengatakan ini partai uji coba gitu kan.
Kalau partai uji coba ngapain kita ikut turnamen, kita bikin aja uji coba gitu. Nah kalau kemudian tampil di Piala AFF ini ya sasarannya adalah kita harus juara. Thailand, Raja Asia Tenggara, itu masih melihat bahwa Piala AFF U23 ini hal yang serius gitu. Termasuk misalnya Vietnam, Malaysia. Nah kita juga harus serius di event ini karena ini adalah event di mana kita bisa menunjukkan kualitas kita sesungguhnya untuk kemudian naik level. Jadi yang menurut saya ke depan adalah banyak hal yang harus diperbaiki ya. Sisi komunikasi tadi kata Bang Sadikin bahwa harusnya misalnya ada sinkronisasi jadwal. Di mana kemarin misalnya ribut-ributnya kan diawali dengan ketika para pemain mau dipanggil ke tim nasional, jadwal kompetisinya padat seminggu 2 kali waktu itu kemarin itu kan namanya setiap tim main 2 kali pertandingan sehingga kemudian tim juga berpikir apalagi kondisi sekarang persaingan di kompetisi ini sangat rapat sekali sehingga ini yang harus dibenahi ke depan. Yang kedua saya ingin menekankan saya juga setuju dengan Pak Erick Thohir yang kemudian mensiasati ada rencana sanksi kepada klub yang tidak mau melepas main tim nasionalnya. Ini harus dibuat regulasinya. Jangan sampai misalnya atas dasar alasan ini bukan agenda FIFA, jadi kita tidak bisa melepas pemain. Ini juga salah. Kenapa nanti Asian Games para klub nggak mau lepas pemain karena bukan agenda FIFA lagi. Ini kan repot gitu kan. Jadi menurut saya Olimpiade bukan agenda FIFA. Ini juga repot. Gitu. Nah menurut saya adalah ke depan harus ada komunikasi yang intensif antara klub dengan PSSI Badan Tim Nasional sini untuk buat regulasi bersama-sama. Salah satu regulasi misalnya ada yang dielastiskan jadwal kompetisi atau misalnya aturan regulasi menampilkan pemain U23 di kompetisi Liga 1 ketika kemudian ada pemainnya 3-2 pemain yang diambil maka kemudian ada elastisitas boleh tidak memainkan U21 U23-nya di kompetisi karena kondisi darurat ini juga harus dibicarakan semua gitu. Baik sayang sekali ini durasi kita terbatas dan berarti itu komitmen ya Bung Sadikin bahwa klub akan mendukung timnas sepenuhnya. Baik terima kasih Bung Arya Sinulinga Exo PSSI dan juga Bung Akmal Marali pengamat sepak bola dan Bung Sadikin Aksa Direktur Utama PSM Makassar telah bergabung di iNews Sore. Salam sehat selalu, salam olahraga.